Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Ayu Pratiwi dari semester 2A dengan MPN 7420111004. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan pada pertemuan ke-9 dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan wakil asisten dosen yaitu Bapak Dr. M. Randy Aridayandi SHMH. Pada pertemuan ke-9 membahas mengenai soal-soal UTS. Soal yang pertama, pembagian hukum pidana menurut para ahli. Samuel Yapno, bahwa hukum pidana ini terbagi menjadi 3. 1. Perbuatan pidana, 2. Pertanggungjawaban pidana, dan yang ketiga sanksi pidana. Selanjutnya mengenai istilah yang terdapat dalam sanksi pidana atau hukum pidana. Yang pertama, ada mengenai ultimatum remedium, yaitu istilah yang artinya sebagai obat terakhir atau sebagai sanksi terakhir, yang dimana bahwa hukum pidana ini merupakan sanksi terakhir dalam penegakan hukum di Indonesia. Yang kedua, ada istilah bagai mengiris dagingnya sendiri. Artinya bahwa seseorang yang melanggar tindak pidana maka dia sama saja melukai dirinya sendiri. Yang ketiga, mengenai dari teknik tindak pidana, yaitu ada 3 macam. 1. Hanya menyebutkan nama yuridis. Yang kedua, hanya menyebutkan unsur-unsurnya saja tanpa menyebut nama yuridis. Yang ketiga, di mana menyebutkan nama yuridis serta menyebutkan juga unsur-unsurnya. Yang terakhir, membahas mengenai sejarah dari KUHP di Indonesia. Berasal dari WPS yang merupakan KUHP yang dibawa oleh Belanda ke negara Indonesia sebagaimana negara yang dijajah oleh Belanda. Sebelumnya, WPS ini merupakan adopsi melalui budaya serta KUHP-nya orang Perancis atau dikenal sebagai Kode Venal, lalu diadopsi oleh Belanda dan berubah menjadi WPS NI. Dan semakin berubah, semakin berkembang, berubahnya nama menjadi WPS. Serta WPS ini berkembang lagi dibawa ke Indonesia menjadi KUHP yang sebagaimana berlakunya di Indonesia. Kemudian mengenai perubahan KUHP ada beberapa macam, yaitu 1. Kriminalitas, yaitu suatu proses perubahan dari suatu perbuatan tindak pidana yang dimana terjadinya perbuatan itu tidak dapat ditindak pidana, namun karena perkembangan masyarakat menjadi dapat dipidana. Yang kedua, ada diskriminasi, yaitu istilah singkatnya memadukan delik, artinya di mana suatu perubahan pidana yang terjadi dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dapat dipidana. Jadi yang asalnya dipidana menjadi tidak dipidana. Yang terakhir ada rekriminasi, yaitu perubahan yang terjadi dapat dipidana namun karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dapat dipidana. Dan karena perkembangan masyarakat menjadi dapat dipidana kembali. Jadi memang asalnya di dalam masyarakat itu tidak dapat dipidana. Karena perkembangan masyarakat sehingga menjadi dapat dipidana kembali. Tapi bisa juga berubah menjadi tidak dapat dipidana. Jadi rekriminasi ini adalah suatu gabungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.